Nah, sekarang kita bahas tentang jenis deposito. Ada namanya deposito on call. Deposito on call memiliki jangka waktu yang cukup singkat, ya, yang ditujukan untuk mereka yang ingin investasi dalam waktu cepat. Biasanya on call itu hanya berkisar 1 minggu sampai 1 bulan saja. Ya, jadi begitu ditelepon bisa selesai itu. Yang kedua, deposito berjangka. Nah, dia punya jangka waktu yang cukup panjang dan variasi. 1, 3, 6, 12, 18, sampai 24 bulan, ya, alias 2 tahun. Lalu ada lagi sertifikat deposito. Deposito berupa sertifikat yang diterbitkan bagi bank. Ini biasanya juga dilakukan untuk orang yang ingin depositonya dalam waktu 1, 3, 6, sampai 12 bulan. Lalu ada lagi yang keempat, deposito automatic rollover. Ini deposito yang hampir mirip seperti deposito berjangka, namun dia telah disepakati kalau jatuh tempo dan tidak ada permintaan untuk dihentikan, maka dia akan langsung otomatis berlanjut, rollover. Jadi bila pihak nasabah tidak mengambilnya, ya, akan berlaku perpanjangan tenor, ya, tanpa harus menunggu persetujuan dari nasabah. Automatic rollover. Nah, inilah dia gambar contoh-contoh tampilan dari deposito on call, deposito automatic rollover, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Semua ini adalah produk-produk simpanan berbentuk deposito. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tahap dan proses penjualan produk simpanan. Ya, proses penjualan satu produk keuangan simpanan, ya, orang sebutnya funding lah kalau di bank gitu ya, atau tabungan gitu ya, intinya simpanan. Itu melibatkan serangkaian tahapan yang berurutan untuk memastikan calon nasabah memahami produk tersebut, memutuskan untuk membeli atau menaruh uangnya, dan akhirnya membuka rekening. Yuk kita lihat tahapannya apa aja sih. Yang pertama adalah pendekatan dan pendahuluan. Jadi tim penjualan atau perwakilan bank mendekati calon nasabah dan memberikan penjelasan tentang produknya. Ya. Nah, setelah itu kita biasanya, ya, bagian penjualan itu account officer, ya, atau funding officer, FO istilahnya gitu ya. Dia akan mendengarkan dan mengidentifikasi kebutuhan yang jelasnya, ya. Dia tanya tuh kebutuhannya buat apa sih Bu? Oh, nyimpen aja jangka panjang pendek sih Bu. Oh, tujuannya tadi buat apa tadi? Oh, cuma jaga-jaga aja. Oh, cuma untuk setahun aja. Oh, cuma berapa bulan aja. Ya, didengerin dan keinginannya kayak gimana. Oke. Lalu mereka bertanya pertanyaan yang relevan untuk mengidentifikasi produk yang paling sesuai dengan situasi dari nasabah. Oh, Ibu cocoknya rollover kalau kayak gini. Oh, Ibu butuh sertifikat biar bisa dipegang ya. Oh, enggak ya, Ibu butuhnya yang penting dananya jelas bisa diatur, perpanjangan segala macam dari HP aja ya, dari aplikasi ya. Nah, itu dicari tahu. Ya. Lalu edukasi produk. Tim penjualan akan menjelaskan produk keuangan simpanan yang mereka tawarkan. Fiturnya apa, manfaatnya bagaimana, tingkat bunganya, persyaratan, dan risiko yang terkait. Ya. Contoh risikonya apa sih? Ya, kalau Anda menggunakan produk yang bisa diatur dan dirubah menggunakan handphone, sekali handphone Anda ke-hack, ya, bisa dibajak oleh hacker, uang Anda hangus. Makanya untuk orang tua nggak cocok menggunakan produk yang digital zaman now, karena mereka mudah sekali tertipu, ya, atau anak-anak itu juga nggak cocok. Ya, ada yang butuhnya sertifikat, karena kalau ada sertifikat dia tenang, ada apa-apa sertifikatnya bisa dibawa. Kalau nanti saya meninggal, maka sertifikat ini bisa dibawa oleh ahli waris saya. Ada yang nggak perlu, ya, nggak perlu sampai sertifikat gitu, nggak usah seheboh itu. Yang simpel-simpel aja. Kenapa? Karena saya bakal rutin merubah ganti. Jadi tergantung kebutuhan. Selanjutnya, funding officer akan memberikan informasi detail tentang jenis produk simpanan yang menurut dia sesuai dengan kebutuhan dari nasabah.